mulai jernih, dan baliknya kita siap untuk bertemu dengan masalah, nah itu berarti healing. Tapi kalau ketika kita liburan, malah menambah masalah, malah tambah ruwet, diajak ngobrol malah makin males, pulangnya pun juga makin suntuk. Nah, jangan-jangan itu bukan healing sebenarnya. Halo sahabat Nova, aku Sarah. Kali ini kita akan ngobrol seputar healing yang baik dan benar dengan Mas Putra Wiramuda, SPSI, MA. Beliau adalah seorang praktisi mindfulness yang memahami soal kesehatan mental, healing, dan juga mindfulness nih. Kalau keseringan healing gitu ya, healing dalam tanda kutip yang sekarang lagi trending di media sosial, itu beneran healing atau pelarian seperti yang tadi Mas Putra bilang? Ya, sebenarnya balik lagi setiap orang silahkan ya punya cara untuk healing-nya masing-masing atau punya cara untuk refreshing-nya masing-masing. Saya juga tidak tahu nih orang per orangnya seperti apa. Tanda-tandanya sih mudah gitu ya. Ini mungkin sambil saya share, kita tidak perlu menjudge orang lain itu salah, atau mungkin yang di media sosial itu salah atau benar nggak perlu, tapi ini buat proses ke dalam kita sendiri aja, buat refleksi pribadi kita aja. Gini, nah sebenarnya gitu, untuk kita bisa healing, itu kita seharusnya malah bertemu dengan masalahnya, gitu. Bukannya malah menjauh dari masalah. Saya pakai logika sederhana. Misalnya kita ada luka di tangan kita, gitu ya. Terus oke, biar biar "Oh, ada luka nih di tangan. Oke, saya liburan aja deh ke Bali," gitu ya. Saya lupakan luka saya di tangan dan saya liburan. Nah, kira-kira luka di tangannya kalau misalnya lukanya parah, akan bisa segera sembuh atau enggak? Atau jangan-jangan mungkin malah infeksi gitu ya. Nah, untuk itu kan kita yang pertama perlu kita lakukan adalah kita sadar dulu ada masalah. Kita sadar dulu ada lukanya nih, gitu. Dan mungkin pelan-pelan bisa kita obatin, pelan-pelan kita sembuhkan. Artinya kita harus bertemu dengan luka itu atau masalah itu. Nah, cuman masalahnya kan orang berpikir, "Oke, saya liburan ke Bali," nah, bisa atau liburan ke kota manapun itu ya. Jangan-jangan itu sebenarnya hanya masalah pelarian. Di titik tertentu sih sebenarnya fine-fine aja gitu. Misalnya karena oke lah tinggal di ibu kota misalnya di Jakarta, banyak tuntutan pekerjaan gitu ya, belum ada masalah finansial dan lain sebagainya. Masalah finansial malah liburan. Oke, masalah lain lah misalnya ya, tuntutan pekerjaannya banyak, deadline pekerjaannya banyak gitu ya, terus kemudian, cari ide kayaknya sulit gitu ya, pikiran mulai buntu gitu ya. Terus kemudian sehari, 2 hari, atau misalnya 3 hari untuk sejenak berjeda dulu dari rutinitas, supaya itu tadi ya, supaya yang tadinya ruwet pikirannya, pelan-pelan bisa diurai, atau analoginya kayak air keruh gitu ya, yang tadinya karena setiap hari banyak aktivitas jadinya keruh airnya, di-shake terus gitu ya, terus akhirnya kan butuh kita letakkan gitu, gelas penampung airnya. Jadi pasir yang bikin keruh di airnya itu pelan-pelan bisa mengendap, jadinya jernih, gitu. Ketika jernih, jadinya orangnya bisa lebih bertemu dengan masalahnya, bisa melihat masalahnya, mengamati masalahnya dengan lebih clear, dengan lebih apa adanya. Nah, itu fine-fine aja. As long as misalnya tidak, "Oke, saya ada masalah, saya akan liburan ke Bali," gitu, atau liburan ke Lombok gitu, atau liburan ke mana pun gitu ya. Liburan 3 4 hari dan berharap, nanti masalahnya zizat gitu ya, tiba-tiba bisa selesai dengan sendirinya. Tentu saja enggak gitu. Ketika kita balik, bisa jadi mungkin nanti masalahnya tambah runyam gitu ya. Apalagi misalnya masalahnya deadline, project 2 hari lagi, terus kita malah liburan 3 hari. Ya tentu saja malah, deadline-nya mundur, kita malah jadi tambah masalah ya, dimarahin atasan dan segala macam. Atau misalnya itu tadi yang saya sedikit singgung, stresnya, ruwetnya pikiran karena masalah finansial. Bukannya bertemu dengan masalah finansialnya, di-manajemen dulu finansialnya, disadari dulu kelemahannya apa di finansial, tapi malah liburan ke Bali. Yang sebenarnya malah jadi pemborosan gitu ya, uangnya malah semakin banyak terpakai. Ya tentu saja pulang dari Bali, ya semakin bermasalah dong finansial. Kurang lebih seperti itu. Jadi kata kuncinya ini bisa dicek masing-masing. Ketika kita liburan, terus kemudian pikiran kita mulai jernih, dan baliknya kita siap untuk bertemu dengan masalah, nah itu berarti healing. Tapi kalau ketika kita liburan, malah menambah masalah, malah tambah ruwet, diajak ngobrol malah makin males, pulangnya pun juga makin suntuk. Nah, jangan-jangan itu bukan healing sebenarnya. Itu sih, Mbak. Oke, jangan-jangan itu konsep healing yang salah gitu ya, Mas? Iya, Ternyata pas pulang
masih overthinking, masih nggak mau gitu diajak ngobrol gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya, apa sih Mas perbedaan antara healing, meditasi, dan juga self love itu? Iya, nah ini pertanyaan yang menarik. Kalau healing tadi sudah saya jelasin ya. Itu sebenarnya proses apapun, aktivitas apapun, teknik apapun, pendekatan apapun yang bisa membuat kita lebih pulih, lebih sembuh gitu. Bisa juga ketika kita bertemu dengan masalahnya. Nah, kalau meditasi sendiri itu adalah salah satu teknik di mana kita mengarahkan perhatian kita pada satu hal. Biasanya sih ke nafas. Jadi ketika kita menyadari nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Nah, ini adalah salah satu teknik healing yang paling basic, paling murah, dan semua orang bisa melakukan. Kenapa? Karena semua orang kan punya nafas. Dan nafas itu kan gratis. Nah, dengan berlatih meditasi, kita berlatih untuk mengarahkan perhatian kita ke nafas. Cuman memang bagi pemula, sebaiknya memang, mungkin ikut sesi dulu gitu ya, atau mungkin ngobrol sama praktisinya dulu, supaya tahu gimana, dasar-dasar latihan meditasi yang baik gitu ya, sehingga pada akhirnya proses healing-nya jadi jauh lebih baik. Itu. Nah, kalau self love sendiri ya intinya sih, apapun ya aktivitas kita untuk mencintai diri. Aktivitas self love pun juga sebenarnya ada banyak. Salah satunya meditasi itu tadi. Cara lain misalnya yang juga murah, gratis, dan kita semua bisa melakukan adalah journaling misalnya. Dengan kita menuliskan masalah kita. Nah, kalau dilihat gitu ya, benang merah antara meditasi atau journaling, dua-duanya itu kita tidak lari dari masalah. Dua-duanya kita mengajak diri kita agar lebih rileks dan kemudian bertemu dengan masalahnya. Lewat journaling, kita bertemu dengan masalah lewat tulisan. Kita tuliskan masalah kita urai apa sih sebenarnya yang terjadi, terus kemudian kita juga tuliskan apa sih sebenarnya yang terjadi di emosi saya, di pikiran saya, gitu. Nah, saat kita sudah mulai tenang, saat kita mampu menuliskan masalahnya dengan lebih detail, biasanya sih 50% permasalahan udah selesai. Nanti pelan-pelan biasanya akan ketemu dengan solusinya. Cara lain banyak. Yoga juga bisa, teknik untuk self love gitu ya, atau self healing. Olahraga gitu itu juga bisa, as long as olahraganya membantu pikiran kita supaya tidak terlalu riuh ya, tidak terlalu overthinking, lebih calm. Bukan balik lagi ya, bukan pelarian gitu ya. Bukan, "Oke, saya mau, olahraga," tapi olahraganya di Sanur gitu ya. Itu agak ini juga gitu ya. Rumahnya di Jakarta tapi olahraganya di Sanur. Atau, "Oke, saya pengen berenang," tapi berenangnya di Canggu gitu misalnya. Nah, itu juga hati-hati juga nih. Kurang lebih seperti itu sih, perbedaan utama dari 3 istilah itu. Memang, sebenarnya istilah itu memang lagi ngetren ya. Cuman kalau dipikir-pikir ya sebenarnya banyak kok padanan kata Indonesia. Self love ya, apapun yang kita lakukan untuk merawat diri itu self love. Cuma kan memang lebih keren kan kalau dipakaikan istilah self love. Iya, jadi sebenarnya healing itu, bagian dari self love juga ya, karena kita, ada apa, perhatian untuk menyehatkan mental kita gitu ya, Mas? Iya iya iya, kurang lebih seperti itu.